Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa abil qasim Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin wa ashabihil muntajabin al-akhyarin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talimu bihal surur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Ja'far bin Abi Bakar As-Saddam wal Habib Muhammad, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, juga para tokoh masyarakat yang berhadir pada malam hari ini, juga yang menghormati para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhadir pada malam hari ini. Juga tidak lupa ulun ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah mengundang Al-Fakir untuk bisa berhadir bersama-sama di langgar yang mulia ini, di langgar Nurul Iman, untuk bisa berhadir bersama-sama dalam rangka memeriahkan, memperingati dan mengagungkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita barataan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita barataan akan mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di surga bersama baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang sangat berharga ini, tidak ada kalimat yang paling tepat untuk kita ucapkan selain mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan anugerah serta taufik dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa bersama-sama berhadir dan melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak kalah besar nikmat yang mesti kita syukuri, bahkan wajib kita syukuri, yaitu nikmat diutusnya Sayyidil Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Kenapa demikian? Dengan sebab diutusnya beliau jualan, kita sekarang berada di alam yang terang benderang, penuh cahaya iman dan cahaya Islam. Kita dikeluarkan dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, penuh hidayah,
penuh petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Rasulullah, sang pembawa penyelamat, sang juru selamat kepada umat manusia, pembawa hidayah, pembawa petunjuk kepada jalan yang lurus, yang menuntun umat manusia menuju kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, juga kepada keluarganya, ahlul baitnya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepadanya, dan juga seluruh kepada umatnya dari dahulu hingga tibanya akhir zaman. Kita di malam hari ini masih berada di bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun mereka berada, di belahan manapun mereka tinggal, bahkan Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikumandangkan sekarang ini bukan hanya di masjid-masjid atau di langgar atau di surau, bahkan di kantor-kantor sekalipun, bahkan di rumah-rumah, semua orang ingin memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ini menunjukkan tanda dan bukti bahwa umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat erat, hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan nabinya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat akan sebuah hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahab, kata Nabi Muhammad, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau orang cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu juga akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau orang cinta kepada Nabi Muhammad, orang itu akan selalu bersama Nabi Muhammad, baik di dunia maupun kelak nanti di yaumil qiyamah. Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu daripada nabi yang dibanggakan, rasul yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas alam jagat raya ini, begitu luas bumi dan langitnya ini. Salah satu daripada makhluk yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujiannya Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, pujiannya Allah dan penghargaannya Allah dan pengagungannya Allah Subhanahu wa taala atas kekasihnya, sehingga di dalam ayat suci Al-Qur'an ada termaktub sebuah ayat yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, sesungguhnya engkau Rasul, sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad, memiliki budi pekerti yang sangat agung, perangai yang sangat agung, tingkah laku yang sangat agung, tingkah laku yang tidak ada menandinginya dimanapun makhluk yang ada di alam semesta ini. Kalau kita ingin melihat pribadi yang paling agung,
itu berada di dalam dirinya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin melihat akhlak perangai yang paling mulia, itu berada di dalam akhlaknya Nabi Muhammad. Bahkan kalau orang ingin melihat ciptaan yang paling sempurna, itu adalah penciptaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini lah ada aja wadaannya, ada aja kekurangannya yang dilihat orang kita nih. Kurangnya bunga saja, tapi sayang jalannya yang pindah lepas. Dan ada jawabannya. Bagus jar, muhanya bagus, wajahnya bagus, jalannya bagus, tapi pamandiran karau. Ada tapi babanyu pamandiran kasar. Nah, ada juga wadahnya. Apalagi jar, bagus jar anunya, sarabaan bagus, cuma orangnya pangalahian jar. Di mana aja berdiam itu jar, hingga bakalahi lawan tetangga. Ada juga wadahnya, ada juga yang ada bagusnya. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna dalam segala hal, zahirnya, batinnya, ucapannya, bentuk tubuhnya, matanya, telinganya, bibirnya, hidungnya, perawakannya, semuanya sempurna. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai zaman Nabi Adam sampai tutup alam dunia ini, kisah kehidupan di dunia ini, yang terbaik semua ciptaannya Allah itu adalah penciptaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita ini pilihan dan pilihannya Allah Subhanahu. Di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis yang berbunyi, Innallaha astafa Ismaila min waladi Ibrahim. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Ismail dari putranya Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berisi anak dua. Ada ngarannya yang pertama Nabi Ismail, yang kedua ngarannya Nabi Ishak. Nabi Ismail anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Adapun Nabi Ishak dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Nabi Ismail lahir ketika beliau Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Nabi Ishak lahir, Nabi Ibrahim berumur 100 tahun. Jadi jaraknya antara Nabi Ismail lawan Nabi Ishak itu adalah 14 tahun. Nah, jaraknya. Nabi Ismail dipilih untuk menurunkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul. Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Ishak kaina ba'anak Yakub. Nabi Yakub ba'anak ada Nabi Yusuf. Nabi Yakub anak ada juga ngarannya Binyamin. Binyamin kaina keturunannya melahirkan Nabi Yunus bin Matta. Anaknya Nabi Yakub ada juga ngarannya Yahuda. Nah, dari Yahuda ini kaina menurunkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menurunkan Nabi Daud. Nabi Daud menurunkan Nabi Sulaiman, ya. Pertama Nabi Daud dulu. Setelah itu Nabi Daud menurunkan Nabi Sulaiman. Dari keturunan ini juga melahirkan keturunan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Juga Nabi Isa ibnu Maryam. Dari anaknya Nabi Yakub ada anaknya ngarannya Lewi.
Lewi ini yang melahirkan karena keturunannya Nabi Musa bin Imran dan Nabi Harun bin Imran. Jadi ini adalah nabi-nabi Bani Israel. Nah, Nabi Ismail alaihissalam ini adalah nabi pilihannya Allah yang dipilih dari putranya Ibrahim untuk menurunkan keturunan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita berkisah. Jadi ini kisahnya supaya kita tahu Nabi kita ini kayak apa, karena kisahnya. Nah, karena ini bulan Rabiul Awal, kita kisahnya kisah Nabi kita aja, jangan berkisah yang lain-lain. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, nama sidin adalah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, bersambung kepada ayahandanya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam. Ini nasab Nabi kita. Mulai sidin sampai tanda sidin yang bernama Adnan itu ada 22 orang. Nah, kan udah kalau kan sudah. Namunnya kita pada kaum hafal, pernah mendengar barang, pernah tahu barang. Karena ujar sebagian para ulama, siapa yang hakun mengetahui, apalagi mengenal, atau bahkan mau menghafal nama-nama orang tersebut tadi, maka orang tersebut tadi diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu dilepaskan dari sifat munafik di dalam hatinya. Orang tadi barataan samuan orang-orang yang mukmin barataan. Tidak satu pun dari mereka kecuali adalah orang-orang yang sabarataan bertauhid, nang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bang misalnya Nabi ini bahari hidup di zaman jahiliyah, lalu Abah Sidin, Kai Sidin menyembah patung, ada. Karena Nabi ini pilihannya Allah, berarti abahnya juga pilihannya Allah, kainnya juga pilihan Allah, datuknya pilihan Allah. Di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan wa taqallubaka fis sajidin. Cahayanya Nabi Muhammad dari Nabi Adam berpindah dari sulbi ke sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah sesuai dengan syariat kehidupan mereka di zamannya masing-masing. Mereka adalah orang yang bertauhid, yang mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu kita tanam di hati kita. Kenapa demikian? Karena wayah ini banyak orang yang maulah kisah, baca ramah, memadahkan kuitan Nabi kada beriman, ibu Nabi kada beriman. Ini dosanya ganal banal, kada bisa diampuni orang melakukan dosa yang kayak ini. Bagaimana meminta ampun? Abahnya Nabi sudah wafat, Nabi kita sudah wafat. Nah, ucapan ini sangat menyinggung perasaan Nabi Muhammad. Bukan hanya menyinggung, menusuk kepada perasaan beliau. Nah, jadi dosanya besar. Ibunda Sidin bernama As-Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab bin Abi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Itu ngaran Sidin. Bani Zuhrah ini adalah suatu suku dari suku Quraisy yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Apa kemuliaannya?
orang inilah yang bertanggung jawab mengganti kiswah Ka'bah setiap tahunnya. Nah, itu tuh keluarga dari ibundanya Nabi, dari Bani Zuhrah. Jadi setiap tahun mengganti lampu Ka'bah. Itu asal muasalnya adalah yang menggawi adalah datuknya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Nah, jadi ayahanda Nabi sampai ke atas nih siapa? Nah, menurut riwayat ahli sejarah, terutama termaktub di dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Qadhi Iyad Ayyubi Al-Andalusi di dalam kitabnya Asy-Syifa fi hukmi ta'rifi huquqil Mustafa, ujar Sidin di situ orang yang membawa nasab Nabi Muhammad SAW cahaya ini, sulbi kusulbi ini adalah para nabi. Nah, jadi nabi ini, jadi Abang Sidin, Kai Sidin, terus sampai ke atas yang disebutkan tadi adalah termasuk daripada jumlah anbiya. Jadi orang yang membawa cahaya ini tidak mungkin orang biasa, pasti pilihannya Allah. Kalau pilihannya Allah berarti nabi. Karena ada satu orang sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini ngarannya adalah dipanggilnya Abi Dzar Al-Ghifari. Ini kunyahnya, julukannya. Pernah bertakun lawan Nabi SAW, ya Rasulullah, berapa jumlahnya Nabi? Ujar Nabi Muhammad SAW, Nabi ini jumlahnya ada 124.000. Berapa jumlah Rasulnya? Ujar Nabi jumlah Rasulnya adalah 313. Jadi jumlah Rasul ini ada yang dipisahkan, ada yang kada dipisahkan. Maksudnya di dalam Quran ada dikisahkan. Nah, lamun yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25 nabi. 25 nabi ini dipilih lagi. Di situ ada ngarannya Nabi Ulul Azmi. Nabi yang membawa risalahnya yang terberat daripada nabi dan rasul yang lainnya. Kesabarannya paling tinggi, menghadapi umatnya paling berat, itu ada 5 orang. Lah di situ itu Nabi Ulul Azmi. Nabi kita SAW, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa. Ini yang berat menghadapi umat, sehingga disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Nah, yang paling tinggi dari 5 ini lagi siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kisahnya. Nah, kita menyambung hadis yang tadi. Impa Allah memilih Nabi Ismail dari anaknya Ibrahim. Wastafa bani Kinanata min waladi Ismail. Allah memilih pulang Bani Kinanah dari anaknya Nabi Ismail. Anak Nabi Ismail ini banyak, tapi Bani Kinanah ini yang terbaik. Di situ dipilih untuk membawa cahaya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Naibah itu pulang. Wastafa Quraisyan min Bani Kinanah. Allah memilih lagi Quraisy, suku Quraisy dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini banyak juga anaknya. Dipilih yang terbaik di situ adalah suku Quraisy. Quraisy ini nama kakeknya Nabi. Lah, jadi kita kalau mendengar suku Quraisy, kalau kita ingat nih kafir nih, kada. Quraisy ini ngaran datuknya Nabi Muhammad. Ngarannya adalah Fihir yang disebutkan. Fihir ini adalah namanya juga Quraisy. Disitulah pokok asal suku bangsa Quraisy. Nah, ujar Nabi SAW lagi apa dalam hadisnya? Wasfafa Bani Hashim min
Allah memilih lagi Bani Hashim dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini sudah luar biasa istimewanya, dipilih oleh Allah lagi, diambil Bani Hashim. Bani Hashim ini sudah bagus, luar biasa, dipilih lagi. Wastafani min Bani Hashim. Aku ini dipilih Allah dari Bani Hashim. Nabi kita ini artinya disaring dari miliaran manusia yang diciptakan oleh Allah, dipilih dari Nabi dan Rasul, dipilih 313, dipilih terus sampai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saripati kemuliaan, segala macam kemuliaan itu adalah andaknya lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ujar Habib Ali Sahibul Maulid di dalam kitab Syekhul Dularnya, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Apa aja yang ada kita lihat yang bagus di muka bumi ini, pasti itu adalah sumbernya dari Nabi Muhammad, itu miliknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena apa yang ada pada pribadi Nabi Muhammad SAW tidak ada yang jelek, kada ada yang kada bagus, semuanya bagus. Sudah aja sempurna. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tadi pilihan dari anaknya Ibrahim dipilih Ismail, dari Ismail dipilih suku Kinana, suku Kinana dipilih suku Quraisy dipilih lagi Bani Hashim dipilih. Di situ junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang penyair kenamaan. Penyair ini sangat hebat, ngarannya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini pernah membuat syair memuji kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujiannya adalah wa ahsanu min kalam tara qatta aini wa ajmalu min kalam talibin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Orang ini memberikan pujian untuk Nabi Muhammad. Orang yang sebaik engkau ya Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya baik sebelumnya atau sesudahnya tidak akan pernah orang melihat orang sebaik wajahnya Nabi. Awak sebaik awaknya Nabi. Bahkan di dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis di situ, Nabi Muhammad SAW menurut riwayat si diri itu kada terlalu tinggi, pancau misalnya tinggi, kurus tinggi, kada kayak itu. Dan juga tidak terlalu rendah, jadi rendah kayak orang cebol, ada. Nabi kita itu sedang, berapa? Sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu Nabi kita. Imbah itu Nabi kita pulang putih orangnya, tapi putih tidak pucat. Kan ada orang putih tapi pucat, alas semua ini. Tidak, Nabi kita itu putih, kemerah-merahan kulitnya. Imbah itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lagi orangnya warnanya itu apa namanya, ujar orang itu kayak sawo matang tapi tidak gelap warnanya. Kan kayak orang Afrika tuh yang gelap pula. Malah kita tuh laku nak Mekah melihat orang Afrika, tahu kelihatan giginya aja. Nah, gelap tidak seperti. Nabi kita SAW lagi rambutnya tidak keriting. Ada kalau orang rambut keriting, keribuk, ada. Dan Nabi kita juga rambutnya kada lurus, bujur, ada. Rambut sidin itu hitam dan bergelombang. Nah, itu rambut Nabi kita SAW. Bahu Nabi kita SAW lebar, bidang. Nah, itu bahu
kafir ini besar, tulang-tulangnya besar dan kuat serta kokoh. Nabi kita kalau berjalan tegap orangnya. Kadang kayak orang, ada kalau orang berjalan tuh pina maulir, pina kuyuh. Nah, Nabi kita tidak pernah dilihat oleh sahabat seperti itu. Selalu bersemangat Nabi kita. Nah, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi suaranya sempurna, suara Nabi kita ini. Nabi kita kalau berbicara, orang jauh yang dekat sama mendengar suaranya, volumenya sama. Nang jaraknya 100 meter lawan nang 10 meter di muka sama, nang jauh lawan nang parak mendengarnya tidak berbeda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau sedang membaca Al-Qur'an di Masjidil Haram, di Ka'bah, seluruh penduduk yang ada di sekeliling kota Makkah di rumahnya mendengar samuan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah di rumahnya tuh ada mic dipasang. Itu ujar Ummu Hani, sepupunya Nabi. Kami mendengar. Ujar Abdullah bin Rawahah pula, ketika Nabi SAW berkhutbah, lalu sini memerintahkan supaya duduk, ulun lagi duduk rumah yang sangat jauh, sini kepandir di Mina, kami di rumah kadangaran Nabi duduk, ujar Nabi. Jadi ujar Abdullah bin Rawahah, aku duduk juga di rumah. Han, suara Nabi kita ini lain daripada yang lain. Ujar Sayyidina Anas bin Malik, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali memiliki wajahnya tampan, bagus wajahnya, itu semua nabi. Dan ujar Sayyidina Anas, nabi kita ini adalah wajahnya yang paling sempurna, yang paling tampan. Dan setiap nabi diutus oleh Allah suaranya bagus, ada suaranya nang pas-pasan atau cempreng, ada suaranya bagus. Nah, Nabi kita suaranya yang paling bagus. Kita pernah mendengar riwayat kalau Nabi Daud sedang membaca Zabur, angin bertiup diam, burung yang terbang hinggap, orang yang mendengar terpesona. Ini suara Nabi Daud kabar bagus. Nah, suara Nabi kita jutaan kali lebih bagus lagi daripada suaranya Nabi Daud. Orang melihat ketampanan Nabi Yusuf, orang takjub, orang heran. Bahkan perempuan-perempuan Mesir ketika melihat Nabi Yusuf sedang berjalan, apa ujar perempuan pembesar Mesir? Ma hada bashar in hada illa huwa malakun. Ini bukan manusia, ini pasti malaikat yang diutus oleh Allah. Kenapa? Ada pernah di Mesir itu melihat laki-laki setampan seperti Nabi Yusuf. Nah, ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf itu adalah hanya sebahagian daripada keindahan, ketampanan, kebagusan yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita ini ada wadaannya, ada celaannya, itu Nabi kita. Kita menyambung lagi ucapannya Hasan bin Sabit. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang sebaik engkau ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Hanya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyalah yang berhak, yang mendapatkan anugerah melahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah ini adalah manusia pilihannya Allah, perempuan pilihannya Allah untuk mengandung Nabi kita SAW. Jadi perempuan yang pernah membawa cahaya Nabi kita di rahimnya, semua
juga adalah perempuan yang mukminah, perempuan yang taat, perempuan yang baik akhlaknya, yang taat kepada suaminya, yang lembut tutur katanya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya juga kepada suaminya. Ini perempuan-perempuan yang berhak membawa cahaya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aminah ini tidak pernah melihat laki-laki yang bukan muhrimnya ketika dia sudah menginjak usia baliknya. Tidak pernah. Laki-laki yang bukan muhrimnya tidak pernah juga melihat wajahnya Sayyidah Aminah Az-Zuhra. Jadi ayahandanya yang bernama Wahab kalau mau membawai anaknya, putrinya Aminah, ingin bertawaf di Ka'bah, dibawa pada malam hari pakai lentera, bertawaf di Ka'bah, tujukan putar keliling. Sudah selesai, setelah itu pulang masuk ke rumahnya, tidak pernah dilihat oleh orang lain kecuali hanya perempuan-perempuan, tetangga-tetangganya dan sepupu-sepupu. Sayyidah Aminah itu orang itu. Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aminah tidak pernah merasakan keluh kesah, kesusahan, rasa sakit, kepayahan sebagaimana dialami oleh manusia pada umumnya ketika mengandung putranya ataupun putrinya mengandung anaknya. Sayyidah Aminah tidak pernah merasakan itu. Ujar Habib Ali Sahibul Maulid di dalam Simtud Durarnya, apa ujar Sidin? Fahamalathu biri'ayatillahi hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Tidak pernah Sayyidah Aminah itu merasakan rasa susah, rasa capek, rasa berat, rasa lelah, rasa sakit. Tidak, ringan, nyaman, gembira. Bahkan di dalam sejarah disebutkan Sayyidah Aminah sering berdialog dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Bahkan dia Sayyidah Aminah ini lawan Nabi. Nabi kita dalam kandungan sudah berbicara kepada ibundanya. Ini bukan sesuatu yang ini lagi. Nabi Isa aja habis keluar dari buayan bisa berbicara Nabi Isa. Ini termasuk orang yang dipimpin oleh Nabi. Karena Nabi kita pemimpin para Nabi dan Rasul, berarti dia dibawa oleh Nabi kita. Dibawa, bisa berbicara. Apalagi Nabi kita SAW. Makanya Nabi kita disebut adalah orang yang sempurna. Nabi kita SAW ketika dilahirkan oleh ibundanya, wulida mahtunan, lahir dalam keadaan sudah dikhitan, sudah disunat. Itu Nabi kita. Maktu asurah, sudah dipotong tali pusatnya. Nah itu Nabi kita. Sudah. Dan Nabi kita ketika lahir, dia menggenggamkan tangannya dan mengeluarkan telunjuknya dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi kita lahir ke alam dunia ini bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin menjelang fajar di tahun gajah. Lahir Nabi kita. Kita kalau lahir telanjang, tidak ada pakaian. Nabi kita lahir langsung dibawakan oleh malaikat Jibril pakaian dari surga, dibungkus. Makanya tidak ada satupun manusia yang pernah yang bisa melihat auratnya Nabi Muhammad. Tidak ada. Ini kemuliaannya supaya kita tahu. Ulun sengaja malam ini berkisah khusus mengisahkan Nabi kita supaya kita ini paham. Oh, Nabi kita ini seperti apa, ayahnya siapa, ibunya siapa, kelahirannya seperti apa, kemuliaannya seperti apa. Kalau kita mengenal
kita bisa mentakzim. Kalau kita kenal, kita tahu, bisa kita mengagungkan, bisa kita menghargai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lahirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang umpat menghadiri peristiwa lahir itu? Nanya karena ini maulid, jadi kita harus kisah memang kelahirannya, supaya orang ingat, oh bulan maulid, bulan kelahiran. Tapi umumnya wadah kita nih ada, kalau orang pakai bulan mulut, ya bulan mulut nih berarti makanan tas bulan mulut. Lalu nanti dianggap wah nyaman dah ada tapi memasak di rumah itu. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lah, beliau ketika dilahirkan yang hadir ikut menyaksikan kelahiran Nabi kita siapa? Yang hadir adalah Siti Maryam turun dari langit. Siapa lagi yang hadir? Siti Asia turun dari langit. Siapa lagi yang umpat menyaksikan? Bidadari dari surga turun ke bumi, umpat menghadiri, menyaksikan kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gampang pian ini. Sampai langit ini dihiasi, berhias langit, surga pun berhias. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib, timur dan barat penuh dengan hiasan, penuh dengan wangi-wangian penduduk langit. Karena penduduk langit sudah mendapatkan berita. Kan semua yang terjadi di bumi ini beritanya di langit lebih dulu sebelum ada di bumi. Karena ketentuan itu di langit turunnya. Jadi lahirnya Nabi kita ini ketentuannya di langit. Ada bacaan berhias. Nah, jadi kita ini kalau ingat memperingati kelahiran Nabi kita sangat pantas. Nah, kita bergembira, senang, berhias-hias, makanya kita berminyak harum, ya Allah. No, berminyak harum, tidak nih. Bilangnya berdiri berminyak harum. Tapi kalau berminyak harum itu jangan di telapak tangan di minyak harum ini. Tata caranya itu yang diajarkan oleh guru kami seperti itu. Beliau mendapatkan dari guru beliau seperti itu juga. Jangan meminyak harumi ketika orang lagi sedang asrakal di telapak tangannya, di belukuknya sih. Kenapa demikian alasannya? Karena imbah acara ini orang makanan. Kalau kayaknya di minyak harumi telapak tangannya, ujar nang Saikum, rasa apa tadi yang bolehkan dagingnya? Aku rasa hajar aswad. Ujar nang Saikum apa? Aku rasa malaikat subuh. Ya rupanya bercampur kira-kira nih minyak harumnya. Nah, jadi kalau mau minyak harumi itu mesti di atas sini aja. Kalau hanya di telapak tangan, kaina imbah makanan supaya bersalaman kalau bergaul tangan. Nah, kayak itu caranya. Iya, aku biar sama aku berarti tangan orang tuh biar. Nah, itu karena kada tahu benar aja kan apa-apa. Ngarang kada tahu. Kaina lamanya sudah tahu ada sih. Han ada juga ilmunya sekalinya. Bah, biar kalau di telapak tangan kada bilang biar. Ulun pernah ngerasain itu rasa minyak harum bujur, ada mati nih. Dagingnya rasa minyak harum. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, lahirnya Nabi kita kada ada darah nang keluar, nggak ada kotoran. Wangi-wangian, harum semua antara. Makanya ujar Habib Ali Saidul Maulid apa? Di dalam kitab Syekhul Quran. Nah, fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia wa ma'ahuma minal huriin. Hadir umpat Sayyidah Maryam, ada ketinggalan Sayyidah Asia, dan umpatan juga bidadari. Lalu ada yang batapun siapa bidannya? Nah, berbunyi sudah berbunyi ini 45 menit sudah. Ya Allah.
Bilanya orang tuh bilang ubah kedudukan berarti itu mulai panas karena pinggang ya kalau jangan kan biar ulun kan panas juga. Nah kayak itu tadi Pak. Tapi kada apa-apa panas sekali-sekali kita karena ini kita mendengarkan kisah Nabi kita. Pak mendengar kisah Nabi ini biarlah berkahnya ini banyak. Ujar Sufyan bin Uyainah, inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Orang yang berkisah orang soleh itu akan turun rahmat. Ini orang soleh. Amun dikisahkan Nabi, kekasih Allah, pemimpin Nabi dan Rasul, ini kesolehan puncak dari semua kesolehan manusia itu adalah Nabi kita. Kalau orang soleh saja dikisahkan bisa turun rahmat, nah kayak apa kalau dikisahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Asalkan mengisahkan Nabi kita ini mesti kita dengan akhlak yang baik. Jangan kena dibawa nang kesan nang ada kakaruan dibawa. Jangan. Lalu tujuannya apa? Supaya kita tidak hilang ketakziman kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya biar nangaran rahmat turun. Banyak pengertian rahmat nih. Dahulu ada orang bertakon, hujan ini rahmat kalau ya? Iya. Tapi kenapa kalau orang hujan turun, orang bukan? Berarti lari dari rahmat Allah. Bilang ada. Ada. Nah, ada bapayung berarti ada hendak rahmat Allah. Ada orang banaung itu pun rahmat juga. Bapayung itu rahmat juga. Berarti rahmat nang turun dipayungi juga lawan rahmat. Nah, apalagi orangnya itu bapayung orangnya rahmat juga. Nah, ya Allah. Samuan ngarannya rahmat saikungan jarkian ini. Iya dia sudah mulai lagi halus sama ngarannya rahmat sudah. Saikungan. Sama orang ngaran selamat tuh ya Allah. Rabat bisa minum motor bah selamat. Nah ngapa selamat sih ngaran selamat kenapa biasa. Nah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tadi lah. Lalu ada nang batakun siapa bidannya? Orang beranaknya ada bidan biasanya nih. Nah, yang menjadi bidannya adalah Syaffa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Tapi bidan yang menunjuk kayak orang kita di sini lah ada umpat duduk aja di situ si Ben. Ada nang bidan, sini memang bidan, tapi untuk Sayyidah Aminah tidak berlaku itu yang tunjul menunjul itu ada. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan juga di situ yang ikut menyaksikan kelahiran Nabi kita seorang budak. Budaknya Abi Lahab yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Nah, itu ada kisahnya di bagian. Nah, Hasan bin Sabit. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ujarnya Hasan bin Sabit. Pian ini ya Rasulullah diciptakan kada berisi celah, kada berisi cacat, kada berisi kekurangan, kada berisi wajahnya meledak. Kalau melihat Nabi sempurna. Sudah kisah ada sudah. Dari sempurnanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam Sayyidina Anas bin Malik pernah terlintas di dalam hatinya. Hendak melihat bulan purnama ini, hendak membandingkan lawan wajah Nabi kita, mana indahnya bulan purnama di malam bulan 14 lawan keindahan wajah Nabi kita. Yang terlintas di hati Sayyidina Anas bin Malik ini dibaca oleh Nabi kita. Dibaca oleh Nabi keluar, ibah keluar Nabi kita, ujar Sayyidina Anas, lebih indah wajahnya Nabi Muhammad SAW daripada bulan purnama. Nah, jadi sahabat tuh kalau melihat wajah Nabi ini seperti matahari yang sedang beredar, sedang berjalan, seperti rembulan, bersih. Jadi orang kalau melihat wajah Nabi, orang itu bisa langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, orang tersebut akan taat kepada Nabi. Ada sebuah kisah. Kisah ini ada seorang sahabat ngarannya Abu Darda.
Abu Darda ini hidup miskin, susah benar hidupnya Abu Darda ini. Lalu ujar orang-orang kafir Quraisy Makkah musyrikin, Abu Darda, engkau hendaklah dapat duit. Hendak ujar Abu Darda, aku kesusahan. Apa? Ika punya tugas satu aja. Kalau Ika bisa mencelakakan Muhammad, Ika dapat upah apa aja. Nah Ika hendak kami kasih. Baik, ujar Abu Darda. Baik. Boleh ke rumah Abu Darda, ambil pedang, masak. Asa. Ujar nang bini hendak ke mana abahnya? Berada aja kamu kalau sobat aku. Ujar Abu Darda. Berada aja. Rumah gubuk. Abu Darda keluar. Kada lawas dari kejauhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan lawan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jalan. Ujar Nabi, wahai Umar, itu rumah siapa? Ujar Sayyidina Umar, itu rumahnya Abu Darda. Ada dia di rumah? Tidak tahu. Ayo kita mampirlah ke rumah. Lalu Sayyidina Umar memanggil, ya Ummu Darda, ya Ummu Darda. Keluarlah Ummu Darda. Dilihat itu kambing, ada kambing di situ. Kurus kambingnya tadi. Kan hidupnya miskin, rumahnya gubuk, kambingnya tak umpan juga kurus. Kurus juga. Jadi kalau ditiup angin rabah sudah kambing. Dipegang oleh Nabi Muhammad SAW kambing tadi. Seketika kambing tadi langsung bulat ya. Lamat kambing tadi. Susunya penuh dengan air. Kambing tadi. Lalu istrinya Abu Darda keluar. Wajahnya kurus, pucat. Yang namanya orang kesusahan, orang gizi kasih. Katanya Nabi SAW, ya Ummu Darda, perah air susu kambing itu dan kau minum. Kemana suamimu? Dia bilang keluar. Ada apa? Katanya dia keluar, ada satu urusan, dia mendapatkan perintah, mendapatkan bayaran yang mahal katanya. Tidak tahu ada urusan apa. Setelah minum, istrinya tadi sehat. Mukjizatnya Nabi sehat, bagus. Rupanya sudah selesai tadi, Nabi jalan tak permisi sama Sayyidina Umar. Abu Darda ngos-ngosan dari jauh pulang, tapi tidak ketemu. Nabi jalan, Abu Darda datang. Ngos-ngosan Abu Darda tidak ketemu. Jadi Abu Darda bilang, ya Ummu Darda, iftahil bab, buka pintu. Pas buka, istrinya Abu Darda cantik. Wah, ujar Abu Darda. Lihat di kambing. Kambing siapa namanya? Kambing kita. Bah, lain. Kambing kita kurus. Kenapa lama nih? Ibu melihat wajah Nabi ini lagi melihat. Wah, ikannya tidak berbunga seperti biasanya. Kenapa? Nah, itu. Kamu jadi cantik, katanya Abu Darda. Padahal pagi tadi kulit ikan kurus tuh. Hai, kamu lihat nih. Tapi sekarang kamu jadi kayak perempuan yang gadis, kamu bagus benar. Kenapa? Nah, itu. Ujar istrinya Abu Darda, tadi kesini ada orang datang bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Bersama Umar bin Khattab. Nama orang itu aku tidak tahu. Aku panggil dia sebagai Syekhul Arab. Wajahnya bagus, bercahaya, tutur katanya lembut. Lalu dia pegang ini kambing jadi gemuk. Dan dia menyuruh aku supaya minum dari air susu kambing ini. Jadi aku merasa sehat, menjadi nyaman. Kata Abu Darda, kemana orang itu? Dia pergi ke sana, katanya istrinya. Bersama siapa? Bersama Umar. Namanya siapa? Aku tidak tahu. Ya aku panggil saja Syekhul Arab. Baik, aku akan menyusul. Pedang taruh, dia pergi. Jika aku belum mengucapkan terima kasih, pergi. Dari kejauhan dia lihat Sayyidina Umar lagi jalan di sampingnya Nabi Muhammad SAW.
kelihatan tuh cahaya. Dijawab. Kata Nabi Muhammad, ya Umar, di belakang ada api. Nah ini matanya Nabi Muhammad SAW tersebut dalam kitab Syama'il Rasul. Nabi kita ini bisa melihat di belakang itu sama seperti di depan. Itu Nabi kita. Makanya Nabi kita itu kalau lagi jadi imam sholat, Nabi melihat di belakang kalau safnya belum lurus. Bisa dilihat. Nah, itu. Nabi kita ini mata beliau itu melihat di kegelapan malam sama seperti di siang hari yang terang benderang. Nah, itu sempurna. Nabi kita. Kalau kau misalnya malam ke hadapan, terang. Nabi kita kalau di jalan malam itu penuh dengan cahaya. Apa dalilnya? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila sujud. Kan syair begitu. Setiap rumah yang ada Nabi Muhammad di dalamnya tidak perlu lagi penerang yang lain. Tidak perlu. Kalau Nabi Muhammad masuk ke sebuah rumah, ini lentera-lentera yang ada di tembok-tembok orang-orang Makkah semuanya padam satu persatu. Yang ada cahayanya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha pernah pada suatu malam menjahit, tiba-tiba jarumnya jatuh. Sayyidah Aisyah ummul mukminin mencari jarum ini, tidak menemukan. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah, kata Sayyidah Aisyah, aku bisa melihat di mana letak jarum ini. Cahaya. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ada yang perlu kita ketahui. Nabi kita ini di mana saja berada itu akan meninggalkan bau wangi parfum. Kalau Nabi jalan di sebuah tempat, duduk di situ, itu tinggal berhari-hari ada bau parfumnya Nabi. Kalau Nabi kita berjalan di gang-gang kota Mekah, di Madinah, itu gang penuh dengan wangian, berminggu-minggu tidak hilang bau wanginya. Itu. Wa min nashri tibihi ta'attari turuqu wal manazil. Sebaran wanginya Nabi Muhammad, ta'attari turuq, jalan-jalan penuh dengan wangi. Wal manazil, tempat-tempat rumah-rumah. Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal. Orang kalau menyebut nama Nabi Muhammad itu akan keluar parfum. Wangi. Nah, makanya kita nih orang bahari nih, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, keluarga barataan semuanya. Orang bahari itu kalau memasak nasi, bikin teh, bikin kopi buat suami, buat keluarga, itu selalu membaca salawat kepada Nabi. Bacakan salawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tujuannya apa? Supaya yang dimakan, diminum ini menjadi berkah. Supaya yang dimakan, yang diminum ini menjadi cahaya masuk ke dalam badannya, ke dalam jasad. Itu maksudnya. Dan itu akan menjadi pengkabul daripada hajat dan doa-doa kita. Nah, itu Nabi kita SAW. Kembali kepada kisah Abi Darda. Lalu Abi Darda tadi mendekati. Dia bilang, ya Syekh Arab, berhenti. Lalu Nabi kita berhenti sama sekali. Dia bilang, terima kasih, aku sudah mendapatkan manfaat. Kuliah tadi kambingku sehat, istriku juga sehat. Terima kasih atas kebaikannya. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Kata Sayyidina Umar, dialah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Habis mendengar itu Abi Darda nangis. Dia bilang, maafkan aku ya Rasul, maafkan aku ya Muhammad, aku tidak tahu. Padahal engkau ini termasuk orang yang akan kucelakakan karena aku mendapatkan upah dari orang-orang musyrik di Mekah. Kalau aku mendapatkan bayaran apabila aku bisa dan sanggup mencelakakan. Ternyata engkau adalah orang yang sangat baik. Aku malu. Tidak mungkin aku akan mencelakakan orang sebaik engkau ya Rasulullah. Kalau orang sebaik engkau ini yang seperti
seperti ini dakwah yang kau bawa. Bolehkah aku ini menyatakan Islam di hadapanmu? Boleh. Akhirnya Abi Darda tadi menyatakan Islam di hadapan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Sambungan bait Hasan bin Sabit. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Pian ini ya Rasulullah saking sempurnanya seolah-olah pian ini diciptakan sesuai dengan keinginan pian sendiri. Jadi seolah-olah ini pesanan nih, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, telinga seperti ini, mulutnya seperti ini, lehernya, bahunya, semua seperti ini. Dari sempurnanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna luar biasa. Nah, kisah yang terakhir yang ikut menyaksikan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah adalah budaknya Abi Lahab. Ketika umat menyaksikan kelahiran itu, keesokan harinya mendatangi majikannya bernama Abi Lahab. Wahai Abi Lahab, selamat, selamat, aku mengucapkan selamat karena tadi pada waktu malam menjelang fajar telah lahir keponakanmu dari saudaramu yang bernama Abdullah, istrinya yang bernama Aminah. Lahir seorang anak laki-laki yang dipenuhi dengan wangi-wangi, penuh dengan cahaya, penuh dengan harum-harum, yang aku tidak pernah menyaksikan kelahiran dimanapun wanita seperti apa yang terjadi kepada Aminah binti Wahab. Mendengar itu, betul kata Bilal, telah lahir Aminah binti Wahab. Betul. Sekarang kau menjadi orang merdeka, katanya Bilal. Merdeka wahai Suhaibah. Sekarang kau merdeka. Kau bukan seorang budak, tidak ada ikatan perbudakan, silakan bawa dirimu kemana saja. Dan yang kedua, pada hari ini aku akan memotong seekor onta sebagai ucapan syukurku atas kelahiran bayi ini. Nah, di dalam hadis Bukhari, hadis yang mursal, diriwayatkan Abi Lahab setiap hari Senin, malam Senin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Malam Senin dan harinya tidak ada azab siksaan bagi Abi Lahab. Abi Lahab ini dia tidak beriman atas dakwah yang dibawa Nabi, tapi dia pernah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dia dapat syafaat bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal dia tidak tahu yang lahir ini Nabi. Dia tidak tahu. Dia gembira itu bukan karena ini Nabi lahir lalu dia gembira, tidak. Atau yang lahir ini adalah bakal jadi seorang rasul, tidak. Yang dia tahu ini adalah anaknya, putranya Abdullah bin Abdul Muttalib, keponakannya. Tapi Nabi SAW adalah seorang Nabi yang tidak pernah melupakan kebaikan orang. Nabi membalas kebaikannya Abi Lahab atas kegembiraannya, atas syukurnya di hari kelahirannya. Dibalas oleh Nabi. Jadi setiap malam Senin, hari Senin, Abi Lahab mendapatkan air susu yang keluar dari telunjuknya Nabi Muhammad. Jadi malam Senin, hari Senin pray, nggak ada. Ini menjadi sesuatu yang patut kita renungkan. Orang yang tidak beriman bisa dapat syafaat Nabi karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikatnya, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan segala ketentuan dan ketetapannya Allah. Orang itu orang yang Islam, umatnya Nabi Muhammad, gembira dengan kelahiran nabinya. Kira-kira apa jawabannya Nabi Muhammad SAW untuk orang tersebut? Insya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah ini menjadi suatu bukti bahwa kelak nanti di hari kiamat kita berhak untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Yakinlah dengan janjinya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang pian sumbangkan untuk maulid Nabi, apa yang pian keluarkan dari harta, sebahagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah,
baik itu uang, baik itu barang, atau pikiran, atau tenaga, atau apapun untuk Nabi Muhammad, semua tidak akan dibiarkan oleh Nabi Muhammad begitu saja. Semuanya akan dapat jawaban yang terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Bukankah nanti kita di hari kalau kami cari Nabi Muhammad? Kita menghadap Allah tidak bisa membawa amal kita. Amal kita ini belum tentu diterima karena banyaknya kekurangan-kekurangan kita. Apa yang kita bakal andalkan berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah, yaitu dengan membawa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kecintaan ini sangat kecil, kecintaan kita ini hampir tidak ada artinya kalau dibandingkan kecintaan Nabi dengan kita. Kita ini umpama cinta dengan Nabi 1000 kali, Nabi itu jutaan kali cintanya lebih lagi kepada kita. Kita ini dipikirkan oleh Nabi. Kita ini belum lahir sudah dipikirkan oleh beliau. Belum lahir ini di dunia dipikirkan. Bagaimana nanti mau meninggal, bagaimana di dalam kubur, bagaimana waktu di dalam timbangan, itu dipikirkan oleh Nabi. Bahkan Nabi Muhammad dia tidak merasa ridho, tidak puas hatinya kalau ada satu pun umat yang masuk ke dalam neraka. Nabi tidak terima. Kepengen semuanya mesti masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bakal dimasukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam surganya nanti. Yang dipikirkan Nabi ini kita. Siang malam yang dipikirkan kita. Kalau ada yang bakal susah untuk umatnya, Nabi susah hati. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat barataan, supaya tahu kita ini amal kita setiap Senin dan Kamis itu catatannya dibawa ke hadapan Nabi, diperlihatkan oleh malaikat. Ya Rasulullah, ini amalnya fulan. Ya Rasulullah, pada malam Jumat ada di Masjid Nurul Iman di hari desa apa ini? Dibawa ini ke hadapan Nabi Muhammad. Oh, di sini ada orang bikin maulid, ditunjukkan. Kalau ini amal baik, Nabi gembira di dalam kubur dan bersyukur kepada Allah. Akan tetapi kalau ada amal di antara umatnya bikin maksiat, dibawa juga catatan ini ke hadapan Nabi Muhammad. Ketika dibawa, Nabi menangis. Nabi memohon kepada Allah, wahai Allah, ampunilah umatku ini ya Allah. Berikan dia hidayah, berikan dia petunjuk, berikan dia keampunan. Di mana ada Nabi seperti ini? Ila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit daripada apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ini akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, akan menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak jemu-jemunya untuk selalu memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita sudah mendengar bagaimana yang akan diberikan jawaban untuk orang yang selalu memberikan pujian kepada Nabi Muhammad, orang yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barakah Maulid Nabi dikabulkan segala hajat kita, ditunaikan segala hajat kita oleh Allah. Mudah-mudahan badan kita disehatkan oleh Allah, rezeki kita dimurahkan oleh Allah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah, mudah-mudahan diberikan semuanya husnul khatimah, dan diberikan syafaat kelak nanti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama keluarganya, bersama zuriatnya, bersama aulia, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang dicintai Allah, bersama orang-orang yang dikasihi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita meninggalkan tempat ini kecuali kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan ridha dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah min khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah sedikit uraian kisah ataupun
penerangan tentang aula Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya dan barakahnya buat kita semua, buat anak turunan kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah ila yaumil qiyamah. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf mohon kiranya dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.